Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Agustin Saida, NIM 220324441 DTK Rekam Medis 1B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin dengan dosen pengampu Bapak Hendri Didiharto. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Fungsi sistem endokrin yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang terakhir yaitu mengatur metabolisme. Yang pertama yaitu hipotalamus. Kata hipotalamus atau hipotalamus berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo atau dan talamus yang artinya di bawah talamus. Talamus adalah bagian otak yang berfungsi untuk menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat reaksi nyeri. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hormon-hormon hipotalamus. Yang pertama yaitu thyroid reselling hormone atau TRH. Fungsinya menyebabkan pelepasan hormon tiroid. Yang kedua yaitu corticotropin releasing hormone atau CRH. Fungsinya merangsang pelepasan hormon corticotropin pada korteks adrenal. Yang ketiga yaitu growth hormone releasing hormone atau GHRH. Fungsinya merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Yang keempat yaitu growth hormone inhibiting hormone atau GHIH, menyebabkan penghambatan hormon pertumbuhan. Yang kelima yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Fungsinya menyebabkan stimulasi pada hipofisis anterior untuk mensekresi hormon gonadotropin. Yang terakhir yaitu prolaktin inhibiting hormone atau PIH. Fungsinya menyebabkan penghambatan pelepasan sekresi hormon prolaktin. Sistem endokrin yang kedua yaitu pineal. Kelenjar pineal juga disebut badan pineal, epiphysis cerebri, epiphysis coronarium atau mata ketiga, adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Kelenjar pineal berwarna abu-abu kemerahan dan sekitar ukuran sebutir beras 5-8 mm pada manusia. Fungsi lain kelenjar pineal dalam tubuh yaitu yang pertama menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang kedua mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita, dan yang terakhir yaitu mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Jadi ini adalah hormon-hormon pineal. Hormon yang dihasilkan yang pertama yaitu melaton, fungsinya mengatur pola tidur. Sistem endokrin yang ketiga yaitu hipofisis atau pituitari atau Yunani hipo, di bawah, fisis pertumbuhan atau kelenjar pituitari. Beratnya sekitar 0,5 gram dan dimensi normalnya pada manusia sekitar 10x13x6 mm. Kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar produsen hormon-hormon tertentu bertindak sebagai pengendali berbagai aspek tubuh manusia.
Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini sering dijuluki kelenjar master karena hormon yang disekresi olehnya mengatur fungsi kelenjar lain juga. Bagian-bagian kelenjar hipofisis. Yang pertama yaitu lobus anterior, merupakan bagian depan dari kelenjar pituitari, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, pematangan organ, dan fungsi sistem reproduksi, fungsi tiroid serta pigmentasi kulit. Lobus posterior adalah bagian belakang kelenjar pituitari yang berfungsi menghasilkan hormon antidiuretik, yakni hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpannya di aliran darah untuk mencegah dehidrasi. Hormon-hormon hipofisis yang pertama yaitu hormon somatotropin atau STH, yaitu merangsang sintesis protein, metabolisme lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua yaitu hormon somatostatin, yaitu menghambat hormon pertumbuhan atau somatotropin. Yang ketiga yaitu hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone atau TSH, yaitu mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid. Yang keempat yaitu adrenocorticotropic hormon atau ACTH, yaitu mengontrol tekanan darah. Yang kelima yaitu prolaktin, yaitu merangsang produksi ASI. Yang keenam, luteinizing hormon atau LH, menstimulasi produksi progesteron. Yang ketujuh, interstitial cell stimulating hormone atau ICSH, yaitu menstimulasi produksi testosteron. Yang kedelapan, oksitosin, yaitu menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita saat proses melahirkan. Yang kesembilan yaitu antidiuretik hormon atau ADH, yaitu mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Dan yang terakhir yaitu melanocyte stimulating hormon atau MSH, yaitu mempengaruhi warna kulit. Sistem endokrin yang keempat yaitu tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu, terdiri dari dua buah lobus, letaknya di bagian pangkal leher, tepatnya di bawah jakun dan di atas tulang dada. Kelenjar tiroid bertugas untuk menghasilkan hormon, memiliki dua buah sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm. Hormon-hormon tiroid. Pertama, tiroksin, yaitu mengatur metabolisme tubuh, baik itu metabolisme karbohidrat, protein maupun lipid. Yang kedua yaitu triodotironin, yaitu distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, kalsitonin, yaitu mengurangi kadar kalsium dalam darah. Yang terakhir yaitu tiroksin, yaitu mengatur metabolisme tubuh, baik itu metabolisme karbohidrat, protein maupun lipid. Sistem endokrin yang kelima yaitu paratiroid. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok menempel pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar paratiroid menghasilkan parathormon yang berfungsi mengatur kandungan fosfor dan kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid panjangnya kira-kira 6 mm, lebar 3 mm, tebalnya 2 mm, dan memiliki gambaran makroskopik lemak coklat kehitaman. Secara normal ada 4 buah kelenjar paratiroid pada manusia yang terletak tepat di belakang kelenjar tiroid. 2 tertanam di kutub superior kelenjar tiroid dan 2 di kutub inferior. Hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsi pertama yaitu metabolisme kalsium dan fosfor. Yang kedua, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan yang terakhir yaitu meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di
GI tract. Sistem endokrin yang keenam yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian berukuran sama. Kelenjar timus akan membesar sewaktu pubertas dan akan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Fungsi kelenjar timus yang pertama yaitu memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau T atau sel T. Yang kedua mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga mengontrol kekebalan tubuh dan yang terakhir yaitu mengurangi aktivitas pertumbuhan sel. Sistem endokrin yang ketujuh yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Memiliki dua buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal atau bagian luar. Yang kedua medula adrenal atau bagian dalam. Hormon tiroid yang pertama mineralokortikoid yaitu menjaga keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Yang kedua glukokortikoid yaitu mengatur metabolisme glukosa. Yang ketiga gonadokortikoid yaitu mengatur pembentukan hormon seks pada wanita atau estrogen dan progesteron dan pria testosteron. Yang keempat epinefrin yaitu meningkatkan gula darah. Yang terakhir yaitu norepinefrin atau meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Sistem endokrin yang kedelapan yaitu kelenjar pankreas. Pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Pankreas berada di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang. Fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Hormon pankreas yang pertama yaitu insulin, yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedua glukagon, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga somatostatin, yaitu menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon, mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Sistem endokrin yang kesembilan yaitu ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapis utama yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon ovarium yang pertama yaitu estrogen, yaitu menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua yaitu progesteron, itu menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel baru yang sudah dibuahi. Sistem endokrin yang terakhir yaitu testis. Merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti teko dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis atau terdiri dari 200-300 lobulus. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron. Fungsinya menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder, misalnya suara membesar, mempunyai kumis dan sabun. Sekian dari penerapan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.